Baik teman-teman, ini saya akan perlihatkan sepintas tentang bagaimana melakukan pengelolaan kinerja di PMM. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi PMM, lalu kita cari fitur pengelolaan kinerja. Oke, kita pilih tetap di sini. Nah, ini ada sudah berubah ya, kemarin Juli sampai Desember, sekarang sudah berubah menjadi Januari sampai Juni. Jadi ini satu siklus. Kalau mau baca-baca lagi, klik selengkapnya. Ini masuk ke fitur pengelolaan kinerja. Ini lebih jelas lagi penjelasannya kalau kita mau baca di sini, mulai dari perencanaan sampai persetujuan dan penilaian. Oke, kita kembali lagi, kita klik lanjut, rencanakan kinerja. Kita lihat praktik pembelajaran, ada 5 langkah di sini. Praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, sekarang kita lihat dulu rapor pendidikan kita. Nah, ini yang direkomendasikan dari rapor pendidikan Satuan Pendidikan SMP Negeri 9 Palopo. Ya, kita bisa lihat ternyata kualitas pembelajaran di sekolah kita yang masih dianggap cukup. Nah, itulah yang direkomendasikan untuk kita lakukan di pengelolaan kinerja sehingga bisa berdampak pada murid. Nah, kalau kita sudah paham, kita sudah baca satu persatu, nah kita klik nanti di bawah saya mengerti. Jadi di sini ada 3 untuk dimensi kualitas pembelajaran yang direkomendasikan dari rapor pendidikan. Klik saya mengerti. Nah, di sini saya memilih keteraturan suasana kelas. Ini satu saja yang kita pilih dari 8 indikator yang sudah disiapkan. Ini sebenarnya terkait dengan rapor pendidikan tadi, cuman kita pilih satu saja yang akan kita perkuat. Nah, sekarang langkah kedua yaitu kita merencanakan pengembangan kompetensi. Nah, di sini kemarin saya kan sudah melakukan draft ya. Jadi sudah dinilai 68 dan ini bisa kita edit. Jadi karena belum kita ajukan, kita hanya baru membuat perencanaannya tetapi belum kita ajukan ke atasan. Jadi masih bisa kita edit, bisa kita hapus dan kita edit, kita ganti. Seperti ini nomor 1, RHK saya yang saya lakukan adalah saya sebagai penggerak komunitas belajar akan melakukan 3 kegiatan praktik baik nanti, dan ini poinnya 36 sebagai penggerak. Nah, nanti Bapak dan Ibu guru atau teman-teman yang menjadi peserta itu bisa, kalau ikut kegiatannya dalam berbagai praktik baik ini yang saya akan adakan, maka juga kita akan mendapatkan sertifikat. Nah, ini baru perencanaan ya. Kita bisa, dan saya juga sebagai penggerak bisa ikut ke berbagai praktik baik ke komunitas lain, sehingga saya juga bisa merencanakan sebagai peserta. Jadi sebagai penggerak, saya juga sebagai peserta. Nah, kalau teman-teman mau menjadi peserta, tentu akan juga mendapatkan poin, baik itu dalam komunitas belajar sekolah kita sendiri maupun komunitas belajar sekolah lain. Seperti komunitas belajarnya Sepedatsu, itu kan selalu rutin mengadakan kegiatan berbagi praktik baik, itu
poinnya 8. Jadi kalau kita ikut 4 kegiatannya maksimal di sini, karena ada maksimal 4, maka kita bisa sudah mendapatkan 32 poin. Jadi rajin-rajin saja ikut kegiatan praktik baik dari komunitas belajar. Seperti itu. Ini sudah dapat satu kegiatan 8 poin. Nah, kemudian ini sebagai peserta observasi, partisipan dan peserta observasi juga bisa satu kali kegiatan laporan, kita buatkan laporannya itu 8 poin. Jadi kalau kita 2 kali melakukan lesson plan atau partisipasi observasi dengan teman, maka kita sudah dapatkan 6 poin, dan ini maksimalnya 4. Jadi itu saja yang kita fokuskan, ya tentu saja kita bisa dapatkan banyak sertifikat, laporan dan poin. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber. Nah, ini misalnya bukan hanya saya yang bisa, teman-teman lain yang memiliki praktik baik di dalam kelas, dalam pembelajaran, nanti bisa mengajukan satu orang satu praktik baik. Tentu misalnya mengajukan ke komunitas belajar bahwa saya menemukan satu praktik pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, maka bisa kita bagikan dalam komunitas belajar kita. Itu durasinya 2-3 jam, sehingga nanti akan dinilai menjadi satu sertifikat 8 poin. Nah, ini masalah sertifikatnya yang saya masih belum jelas, apakah nanti dikeluarkan ditandatangani oleh kepala sekolah atau ketua komunitas belajar. Ini masih jadi ada banyak ya yang bisa kita yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu ke tugas tambahan. Nah, ini hanya mengupload SK pembagian tugas, apakah kita sebagai wali kelas, guru piket, atau guru ekskul. Jadi kalau memang nanti di SK-kan di dalam pembagian tugas, ya tentu nanti kita akan upload, dan ini harus secepatnya juga ya dibuatkan SK-nya sehingga nanti kita bisa upload. Nah, ini sebagai wali kelas, kemudian saya tambahkan sebagai guru piket, ini sebagai guru piket, kemudian saya tambah lagi menjadi pembina ekskul. Di sini ada. Nah, ini juga bisa penilai kinerja guru kalau memang nanti ada di SK-kan, siapa saja bisa melakukan penilaian kinerja guru. Nah, ini sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, setelah itu kita klik lagi ke perilaku kerja. Ini kita baca baik-baik pertanyaannya dan kita sesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan, sehingga nanti atasan kita bisa menilai apakah memang sesuai perilaku kerja yang kita pilih ini dengan kenyataannya, ya, dengan fakta di lapangan, seperti itu. Jadi nanti kalau memang atasan kita memanggil kita untuk melakukan refleksi, ya tentunya akan sesuai dengan apa yang kita pilih di perilaku kerja. Jadi kita pilih, kita baca baik-baik pertanyaannya, dan kita pilih sesuai dengan keinginan atau kemampuan kita di masa satu siklus nanti. Ini ada beberapa aspek perilaku kerja sampai ke bawah, itu dibaca saja, kemudian dipilih
Lalu setelah itu kita ke rangkuman. Nah, ini rangkumannya, dibaca baik-baik. Kalau sudah yakin boleh kita lanjut ajukan, tapi kalau belum yakin jangan diajukan dulu karena tidak bisa lagi diubah kalau memang sudah melakukan ajuan. Oke, karena saya masih belum yakin, saya masih menunggu informasi, maka saya klik ubah dulu, baru simpan draft dulu ya. Oke, sekian sampai di sini dulu apa yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.